Halo teman-teman, balik lagi sama aku Mutiara dengan NIM 230201191400067, mahasiswa Teknologi Pangan angkatan 2019 Universitas Diponegoro. Video ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya. Di video sebelumnya, aku udah ngejelasin sekaligus ngelakuin pengujian sensoris, yaitu uji ranking terhadap 5 merek susu berbeda. Nah, video kali ini aku mau icip-icip makanan dan minuman serta 3 jenis jeruk. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku, yuk tonton dulu supaya informasi yang didapat jadi lebih lengkap. Nah teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngelakuin pengujian uji sensori yang lainnya, yaitu uji hedonik terhadap minuman dan makanan ringan serta 3 jenis jeruk. Minuman dan makanan ringannya ini yaitu ada teh kotak, teh botol, dan fresh tea, kemudian ada kopi hitam dengan merek Keluak, Nescafe, dan Kapal Api, kemudian ada kejunya itu ada keju pro cheese, keju make, dan keju craft. Selanjutnya ada snack, taro, potabi, dan citatolite, serta 3 jenis jeruknya yaitu ada jeruk nipis, limau, dan lemon. Tapi sebelumnya aku mau ngejelasin dulu nih apa itu uji hedonik. Jadi uji hedonik ini merupakan sebuah pengujian dalam analisa sensori organoleptik yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan kualitas antara beberapa produk sejenis dengan memberikan penilaian atau skor terhadap sifat tertentu dari suatu produk dan untuk mengetahui tingkat kesukaan terhadap produk tersebut. Tingkat kesukaan pada uji hedonik ini disebut dengan skala hedonik. Misalnya, amat sangat suka, agak suka, dan tidak suka. Pada pengujian hedonik ini, panelis diminta untuk memberikan nilai kesukaannya secara keseluruhan terhadap atribut. Tata cara pengujian uji hedonik ini sama dengan uji ranking, di mana panelis diminta untuk mencicipi sampel kemudian memberikan penilaiannya. Nah, supaya lebih jelas lagi, yuk langsung ke praktik pengujiannya. Untuk yang pertama, saya akan melakukan pengujian hedonik terhadap 3 sampel teh dengan merek yang berbeda-beda. Perlu diingat, setiap sebelum mencicipi ketiga sampel teh selalu meminum air mineral untuk menetralisir mulut. Untuk yang pertama, sampel teh dengan kode 283. Sampel yang kedua yaitu dengan kode 642. Dan sampel yang terakhir dengan kode 444. Dari ketiga sampel ini, saya suka sampel yang 283. Kemudian untuk sampel yang 444 ini, saya agak tidak suka. Kemudian untuk yang 642, saya biasa saja karena rasanya tidak jauh berbeda dengan 283, tetapi saya lebih suka yang 283. Rasa manis pada teh disebabkan karena kandungan gula di dalam teh, di mana gula berfungsi untuk memberikan rasa manis pada bahan pangan. Teh juga memiliki aroma yang khas. Aroma yang khas pada teh ini disebabkan karena adanya oksidasi senyawa polifenol pada saat proses pematangan. Ketiga sampel teh merupakan teh dengan varian melati sehingga memiliki aroma melati. Nah, ekstrak melati ini ditambahkan ke dalam teh untuk menambahkan aroma teh. Ketiga sampel teh memiliki warna coklat kemerahan yang hampir sama, di mana warna pada teh ini disebabkan oleh proses pengeringan dari daun teh. Semakin tinggi suhu dan lama waktu yang digunakan untuk melakukan pengeringan daun teh, maka akan menghasilkan warna air seduhan teh yang semakin gelap. Perubahan warna tersebut terjadi karena terjadinya degradasi klorofil menjadi velvetin yang memberikan warna coklat pada seduhan teh. Ketiga, sampel teh ini memiliki kekentalan yang berbeda. Kekentalan pada teh ini disebabkan oleh adanya senyawa theaflavin. Nah, senyawa theaflavin ini yang menyebabkan minuman teh menjadi lebih kental. Untuk yang kedua, saya akan melakukan pengujian hedonik terhadap 3 sampel perasan jeruk dengan jenis jeruk yang berbeda. Yang pertama, sampel jeruk dengan kode 719. Yang kedua, sampel jeruk dengan kode 410. Dan yang ketiga, sampel jeruk dengan kode 324. Dari ketiga sampel ini, saya suka dengan sampel jeruk 719 karena menurut saya dari ketiga jeruk ini yang memiliki efek yang menyegarkan. Saya untuk sampel 324 saya tidak suka karena rasanya pahit. Untuk yang sampel 410
Saya agak suka karena rasanya tidak jauh berbeda dengan 719, tetapi masih lebih enak yang 719. Ketiga sampel jeruk ini sama-sama memiliki rasa asam. Nah, rasa asam pada jeruk disebabkan karena adanya kandungan asam sitrat. Asam sitrat merupakan asam organik lemah yang banyak ditemukan pada daun atau buah tumbuhan genus citrus atau jeruk-jerukan. Asam sitrat ini cukup banyak ditemukan pada buah dan sayuran, tetapi asam sitrat dengan konsentrasi tinggi dapat ditemukan pada jeruk limau, nipis, dan lemon, di mana konsentrasinya ini mencapai 8% dari bobot lainnya. Pada salah satu sampel jeruk memiliki rasa pahit yang cukup terasa selain rasa asamnya, yaitu pada jeruk dengan kode 354. Rasa pahit pada sari buah jeruk ini dapat disebabkan karena adanya kandungan senyawa naringin dan limonin pada jeruk. Ketiga jeruk memiliki aroma yang tajam dan khas, di mana aroma yang tajam ini identik dengan aroma rasa asam. Aroma yang tajam ini dikarenakan adanya komponen minyak atsiri yang bersifat volatil. Ketiga, sampel jeruk ini memiliki warna yang sedikit berbeda, yaitu ada yang berwarna kuning dan ada yang berwarna putih karu. Kekentalan dari ketiga sampel perasan jeruk ini tidak jauh berbeda, yaitu sama-sama cair. Untuk yang ketiga, saya akan melakukan pengujian hedonik terhadap 3 sampel kopi dengan merek yang berbeda. Untuk sampel yang pertama 257, sampel yang kedua 931, sampel yang ketiga 602. Dari ketiga sampel ini, sebenarnya saya tidak suka karena rasanya pahit, tetapi jika diurutkan, saya lebih tidak suka dengan sampel 257 karena rasanya terlalu pahit. Untuk sampel 931, saya agak suka karena tidak terlalu pahit dari yang 257. Untuk sampel 602, saya agak tidak suka karena rasanya pahit, tetapi tidak lebih pahit dari 257. Rasa pahit dari ketiga sampel kopi memiliki tingkat kepahitan yang berbeda-beda. Rasa pahit dari kopi ini disebabkan karena adanya proses penyangraian biji kopi, di mana semakin lama penyangraian biji kopi, maka kopi yang dihasilkan akan semakin pahit. Timbulnya rasa pahit pada ekstrak kopi disebabkan adanya kandungan mineral bersama dengan pemecahan serat kasar, asam klorogenat, kafein, tanin, dan beberapa senyawa organik dan anorganik lainnya. Pada ketiga sampel kopi memiliki warna hitam yang tidak jauh berbeda. Warna hitam pada kopi ini disebabkan juga karena proses penyangraian, di mana semakin lama waktu penyangraian maka kopi yang dihasilkan akan semakin hitam. Selain mempengaruhi rasa dan warna, ternyata penyangraian juga mempengaruhi aroma pada kopi, di mana aroma kopi terbentuk saat biji kopi disangrai. Yang keempat, saya akan melakukan pengujian hedonik terhadap 3 sampel keju dengan merek yang berbeda. Untuk yang pertama, sampel keju dengan kode 267. Yang kedua, sampel keju dengan kode 672. Sampel yang ketiga dengan kode 883. Dari ketiga sampel ini, secara keseluruhan saya suka dengan ketiga keju ini, tapi saya biasa saja dengan sampel keju 672. Untuk sampel 267, saya suka. Untuk yang 883, saya agak suka karena memiliki rasa asin yang sedikit kurang dari 267. Ketiga sampel keju memiliki rasa asin yang berbeda-beda. Nah, rasa asin yang ditimbulkan oleh keju umumnya dikarenakan adanya penambahan garam pada saat proses pembuatan keju, di mana penggaraman sangat penting untuk menaikkan cita rasa pada keju karena penggaraman bertujuan untuk menghasilkan flavor keju yang khas, yaitu penggaraman berfungsi untuk memberikan rasa asin pada keju. Selain itu, proses pemeraman saat proses pembuatan keju juga mempengaruhi rasa keju. Semakin lama pemeraman, maka akan semakin kuat cita rasa dari keju tersebut. Warna dari ketiga sampel keju tersebut adalah kuning, tetapi ketiga sampel tersebut memiliki intensitas warna kuning yang berbeda-beda. Warna keju yang kuning ini disebabkan oleh kandungan beta-karoten yang terdapat di dalam susu. Beta-karoten merupakan pigmen penyebab warna kuning pada keju, dan beta-karoten ini dapat larut di dalam lemak. Pada ketiga sampel keju ini memiliki aroma susu. Aroma susu pada keju disebabkan oleh kandungan asam lemak yang terdapat di dalam susu sebagai bahan dasar pembuatan keju. Ketiga sampel keju tersebut memiliki tekstur yang lunak. Nah, tekstur keju ini dipengaruhi oleh
dalam keju, dimana semakin tinggi kandungan lemak, maka tekstur keju akan semakin lunak. Dan keju yang rendah lemak umumnya memiliki tekstur yang keras karena lebih banyak kandungan proteinnya. Terakhir, saya akan melakukan pengujian hedonik terhadap 3 sampel snack dengan merek yang berbeda. Yang pertama, snack dengan kode 117. Yang kedua, sampel snack dengan kode 151. Yang ketiga, sampel snack dengan kode 112. Secara keseluruhan, saya suka dengan ketiga sampel snack ini. Namun, sampel snack dengan kode 112 memiliki rasa gurih yang paling tinggi atau yang paling gurih. Kemudian, untuk sampel 151, saya agak suka. Untuk yang 117, saya bisa saja karena memiliki rasa gurih yang lebih rendah dari kedua sampel ini. Ketiga sampel snacks memiliki rasa umami dengan intensitas yang berbeda-beda, tetapi rasa umami pada ketiganya cukup kuat. Rasa umami tersebut disebabkan oleh adanya penambahan bahan tambahan pangan penyedap rasa pada ketiga komposisi sampel snacks. Bahan tambahan pangan penyedap rasa pada ketiga sampel snacks ini yaitu mononatrium glutamat. Glutamat akan menghasilkan rasa gurih atau rasa umami pada produk pangan. Glutamat yang menghasilkan rasa gurih merupakan glutamat bebas, di mana glutamat bebas tersebut akan bereaksi dengan ion natrium yang terdapat di dalam makanan, kemudian akan membentuk garam MSG. Ketiga sampel snacks memiliki aroma rumput laut ini karena pada ketiga sampelnya diberikan perisal rumput laut. Sampel snack memiliki warna kuning kecoklatan. Ini dikarenakan adanya proses penggorengan pada saat pembuatan sampel snacks tersebut, di mana penggunaan suhu tinggi seperti penggorengan akan menyebabkan terjadinya reaksi pencoklatan atau browning pada bahan pangan. Ketiga sampel snacks memiliki tekstur yang renyah dan kering karena ketiganya melalui proses penggorengan saat proses pembuatannya, di mana proses penggorengan akan membuat tekstur semakin kering, renyah, dan cenderung mudah patah. Uji hedonik dan uji ranking ini memiliki kesamaan, yaitu sama-sama diharuskan untuk menetralkan indera pengecap yaitu lidah sebelum mencicipi sampel berikutnya. Menetralkan indera pengecap dapat menggunakan air mineral, di mana air mineral merupakan palate cleanser yang berfungsi untuk menetralkan indera pengecap yaitu lidah agar evaluasi sensori menjadi lebih maksimal. Menetralkan mulut ini dilakukan setiap sebelum mencicipi sampel. Berdasarkan pengujian hedonik yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa uji hedonik digunakan untuk menentukan tingkat kesukaan panelis berdasarkan organoleptiknya, dan setiap panelis memiliki tingkat kesukaan yang berbeda-beda. Uji hedonik berhubungan dengan uji ranking, di mana tingkat kesukaan pada uji hedonik akan memberikan nilai berupa ranking dari yang paling disukai hingga tidak disukai terhadap produk yang diuji. Nah, cukup sekian video aku tentang pengujian sensori. Semoga setiap informasi di video-video yang telah aku buat ini dapat tersampaikan dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.